Oke, oke. Siap, siap, siap. HP silent ya teman-teman. Silent juga. Kali mau itu dulu nggak? Mau latihan dulu. Dia sekalian cek ya. Iya, kita mau latihan sekalian. Yuk, cek. 1, 2, 3. Halo, Fitur Sika. Welcome ke Rahman. Terima kasih. Oh, sekarang begitu.
Halo Future Seekers. Sebelumnya kenalin aku Agi. Dan aku Ali. Kita adalah mahasiswa aktif ilmu politik Universitas Bakri. Iya, sini asik bersama alumni ilmu politik. Kembali lagi nih. Gak kerasa ya kak, baru aja kemarin kita ngadain episode 1, sekarang udah episode 2 lagi aja nih kak. Iya, bener gak kerasa ya. Time to flash. Oh iya, buat temen-temen yang belum nonton episode pertama kita, jangan lupa nonton di YouTube dan Instagram Lab Ilpol Bakri ya. Oke teman-teman, di episode kali ini kami bersama alumni Ilpo yang gak kalah keren nih. Dan pastinya sangat menarik dan menginspirasi kalian semua. Oke, langsung aja kali ya. Welcome Kak Rahma. Halo, welcome. Oke Kak Rahma, gimana nih kabarnya? Aku baik banget dan senang banget bisa ada di sini kembali ke Universitas Bakri, terutama buat ilmu politik sih. Wih, tepuk tangan dulu buat alumni kita nih teman-teman. Bener teman-teman. Sebelumnya kita banyak tanya nih Kak. Boleh. Sama teman-teman yang lain pengen tahu nih, boleh Kak kembali ceritain sedikit mengenai nama lengkap, alumni angkatan berapa dan lulusan tahun berapa? Oke, boleh. Ada 3 pertanyaan ya. Iya. Oke, perkenalkan dulu, nama aku Rahma Alia Dwi Putri. Biasanya kalau di UB ataupun di pertemanan itu dipanggilnya Rahma gitu. Terus aku angkatan 2012, angkatan kedua dari ilmu politik, lulus di tahun 2017 gitu. Wih, jauh banget ya sama kita angkatannya ternyata ya. Jaraknya udah 10 tahun nih kayaknya. Tapi belum kelihatan muda teman-teman. Iya, Wah, alhamdulillah. kayak gak jauh beda gitu sama kita ya kan. Alhamdulillah kalau Oke, masih kalau dibilang boleh muda. tahu nih Kak Rahma, kita penasaran. Kesibukan Kak Rahma saat ini apa sih Kak? Sekarang aku bekerja di sebuah perusahaan teknologi ya, bergerak di bidang aplikasi gitu ya. Nama perusahaannya Atma Meraki Nusantara, atau biasanya secara brand dikenal sebagai Atma gitu ya. Dan sekarang diberikan tanggung jawab menjadi customer support supervisor di perusahaan tersebut gitu sih. Jadi mostly daily aku aktivitasnya adalah bekerja. Oke, sibuk banget nih ya Kak Rahma ya setelah kuliah. Sibuk ya pasti, tapi dinikmatin. Iya, betul sekali. Oh ya Kak, dengar-dengar Kak Rahma itu adalah ketua pertama dari himpunan ilmu politik kita. Kita pengen tahu kan Kak, gimana pengalaman Kakak menjadi ketua dari himpunan politik Universitas Bakri pertama? Oke. Jawabannya memang benar, diberikan tanggung jawab dan dikasih kesempatan waktu itu sama teman-teman untuk menjadi ketua himpunan, dan alhamdulillahnya waktu itu menjadi yang pertama gitu ya, yang awal banget buat HM Ilpol gitu. Kalau terkait pengalaman, pastinya pas masa himpunan itu senangnya ada, sedihnya ada, perjuangannya banyak. Namanya juga menjadi perintis pelopor saat itu ya. Saat itu waktu awal pertama bikin kayak kita rembukan sama teman-teman angkatan, sepertinya kita butuh organisasi deh yang menaungi gitu. Nah itulah makanya awalnya kayak ayo kita kumpul diskusi bareng-bareng, kita cari cara bagaimana akhirnya nanti ilmu politik ini ke depannya ada satu organisasi yang menaungi gitu ya. Ada lahan di mana teman-teman bisa berekspresi lebih di luar ruang kelas gitu ya. Makanya akhirnya memilihlah ayo sama-sama bangun HM Ilpol gitu. Oke, mungkin kita bakal ajak flashback sedikit nih Kak Rahma. Lama nih udah kayak 9 tahun ya. Sedikit Flashbacknya kan udah ya. 9 tahun Jadi ya. kan yang namanya perintis pasti banyak struggle-struggle yang harus dilewati ya Kak. Kira-kira struggle apa sih Kak yang menurut Oke. Kakak ini tetap harus dilewati walaupun sesusah itu? Oke. Jadi struggle-nya jujur banget banyak. banyak pasti banyak. Namanya membangun segala sesuatu itu pasti nggak mudah gitu kan. Aku yakin menjalankan pun sekarang pasti juga nggak mudah gitu kan. Sama aja beratnya. Nah, pada awal itu yang menjadi amat sangat tantangan adalah, jadi di angkatanku itu jumlah mahasiswanya masih belum banyak, masih belum ramai. Kita hanya kurang dari 10 orang waktu itu. Lalu di saat dengan jumlah sumber daya manusia yang lumayan sedikit, kita tuh mau ngembanginnya seperti apa? Itu kan jadi tantangan baru ya. Jadi kayak kita harus putar otak lah bagaimana caranya. Nah saat itu akhirnya kami memutuskan ada 4 orang dari kami yang akhirnya setuju menjadi anggota gitu untuk himpunan mahasiswa ilmu politik.
untuk sebuah organisasi dengan jumlah hanya 4 orang itu jujur struggling banget sih. Karena kan organisasi itu berarti punya kewajiban, punya program yang harus dilaksanakan. Mungkin teman-teman himpunan mahasiswa ilmu politik sekarang punya garis besar harian kerja yang harus dibikin, terus punya program dan lain-lain. Saat itu ya kita juga harus menjalankan hal tersebut gitu. Dengan adanya 4 orang ini kita harus bisa banget bagi-bagi badan. Jadi saat itu walaupun aku posisinya diberikan tanggung jawab sebagai ketua himpunan, tapi merangkap juga jadi bendahara, merangkap juga jadi kepala departemen apa gitu. Jadi dan aku ngerasa amat sangat terdukung dengan teman-temanku yang lain gitu. Dan bukan hanya teman yang berada di HMILPOL ya, dengan teman-teman angkatanku baik kakak senior maupun junior semuanya ngedukung. Strugglingnya adalah di saat hanya 4 orang, time manajemennya itu udah susah banget. Karena kan teman-teman mungkin HMILPOL juga, teman-teman ilmu politik tahu juga ya, kelas itu lumayan padat, tugas itu nggak sedikit gitu. Dan ditambah program dari himpunan mahasiswa ilmu politik juga banyak. Dengan sumber daya manusia yang terbatas, itu tuh jadinya kayak, ini aku baginya gimana? Biasanya pulang kuliah tuh kan udah belajar, udah capek, tapi ternyata masih harus ada himpunan yang diurus. Terus apalagi kalau kita bicara organisasi itu bukan hanya internal gitu, bukan hanya terkait ilmu politik aja, berarti kan harus ada koordinasi dengan kemahasiswaan contohnya, atau dengan himpunan-himpunan mahasiswa dari prodi yang lain. Hal-hal seperti itu kan bikin energinya terkuras. Terus saat energi sudah terkuras, mungkin ide-ide yang datang menjadi lebih terbatas gitu. Terus pastinya ada mental juga yang diserang, karena biasanya kalau 4-4-nya udah capek, diskusinya jadi alot, jadi kayak aduh ini kok gini sih, kamu maunya gini, aku maunya gini gitu. Nah, hal-hal yang tersebutlah yang akhirnya menjadi tantangan, dan alhamdulillahnya balik lagi dukungan teman-teman yang ada di ilmu politik, ditambah lagi dukungan teman-teman di prodi ilmu politik secara keseluruhan, baik senior maupun junior, serta ini aku nggak akan lupa dan akan selalu mention bantuan dari lingkungan kampus tuh teman-teman dari lintas prodi dan lain-lain, itu bikin kita kayak mau secapek apapun, mau struggle apapun, ayo deh dijalanin gitu. Oke, Kak Ali hebat banget ya. Iya, Kak. Merintis dari awal HMILPOL Bakri hingga saat ini HMILPOL masih terus tetap berjalan dan Aku semakin senang sekali berkembang gitu. tetap dijalankan. Iya. Aku senang sekali. Dan setelah itu aku dapat informasi bahwa Kak Rahma itu setelah dari HM menjadi kepala departemen akademik dari BEM Universitas Bakri. Nah itu kenapa Kak Rahma memilih untuk melanjutkan ke BEM gitu? Oke. Pertanyaannya lumayan. Jadi abis dari himpunan, kok kakak nggak kapok sih kak? Gitu kan. Kakak kan kak bilang ya tadi kakak capek di himpunan gitu. Jawabannya adalah aku melihat opportunity lain di badan eksekutif mahasiswa. Kalau misalnya pas himpunan itu mungkin ruang lingkupnya kebanyakan ya stakeholder yang aku hubungi atau aku ajak diskusi, kebanyakan itu dari dalam prodi ya, internal prodi. Saat bergabung dengan badan eksekutif mahasiswa gitu ya, aku ngelihat ada opportunity di mana aku bisa punya pertemanan yang lebih luas. Jujur alasan pertamanya iya, tadi aku balik mention kan, jumlah mahasiswa kita tuh nggak banyak gitu. Nggak mungkin aku 4 tahun kuliah temenannya cuma sama itu doang gitu. Aku harus memperbanyak relasiku, harus punya teman yang lintas prodi. Aku harus belajar juga dari prodi mereka itu sebenarnya ada ilmu apa dan lain-lain. Jadi adanya dorongan rasa pengen punya teman yang lebih banyak, makanya aku memutuskan masuk ke badan eksekutif mahasiswa. Dan mungkin teman-teman di sini banyak yang anak UB juga tahu bahwa lingkup himpunan dan lingkup badan eksekutif mahasiswa itu kan lebih luas ya. Kalau himpunan itu fokusnya adalah di ilmu politiknya lah ya. Tujuannya, base kita mengadakan program pun sangat ilmu politik minded banget. Nah, saat kita ada di badan eksekutif mahasiswa, menurutku salah satu yang menjadi berkembang adalah kita bisa melihat lebih luas dibanding itu.
aku kebetulan diberikan kesempatan juga menjadi kepala departemen pendidikan. Waktu itu aku pegang satu program namanya IYUT. Itu tuh terkait entrepreneur. Kebayang nggak sih anak ilmu politik harus menjalankan program tentang entrepreneur gitu. Nah, menurutku itu yang akhirnya menjadi kesempatan lebih luas gitu. Aku jadi belajar lebih banyak, koordinasinya juga jadi lebih luas. Dan fun fact, aku itu kan masuk BEM. Akhirnya ketemu lumayan banyak orang, lumayan banyak teman-teman dari lintas prodi, koneksinya jadi makin banyak. Jadi pas awal aku kerja pertama kali itu, partner kerja aku itu adalah temanku di BEM, di lintas prodi. Jadi kayak karena udah mengenal lah ya karakteristik yang berbeda, karena mungkin ilmu politik karakteristiknya mungkin sama, kita belajar dari ilmu yang sama, kita dibangun dari dosen yang sama, mungkin mirip-mirip gitu. Tapi setelah bertemu dengan teman di luar prodi gitu ya, akhirnya belajar mereka cara berpikir mereka seperti apa, mereka mengembangkan diri seperti apa, itu akhirnya kita juga jadi kebawa dan berkembang. Nah pas kerja ketemu lagi sama mereka tuh rasanya udah kayak wah udah klop lah gitu. Oh ini aku udah temenan nih sama kamu. Jadi menjalankan tugas pekerjaannya pun jadi lebih happy lah, walaupun sulit tapi happy. Iya, karena udah gitu. pernah kerja bareng. Betul. Terus kayak tahu juga kan, oh kalau bertemu dengan orang yang backgroundnya berbeda dengan kita tuh handlingnya seperti apa sih gitu. Aku tuh harus bersikap seperti apa sih gitu. Itu jadi udah lebih terbiasa lah gitu. Jadi seenggaknya kalau misal udah pernah bekerja jadi tahu apa yang harus dilakukan. Betul. Terutama mulai dari koordinasinya harusnya gimana, cara bersikap harusnya seperti apa. Itu karena waktu itu dapat kesempatan di BEM, terus jadinya belajar gitu ya, pas di kerja juga jadi lebih mudah gitu. Oke. Wih, keren banget ya Gi, pengaman organisasi dari Kak Rahma. Iya, keren banget alumni kita yang satu ini. Kita pengen tahu nih Kak, esensi apa aja sih yang Kakak dapatkan dengan mengikuti organisasi selama menjadi mahasiswa? Oke. Esensi ya, apa yang didapat dari ikut organisasi? Mungkin klise jawabannya, kayak kamu belajar mengenal orang lain, belajar bekerja sama. Itu mungkin jawabannya akan template, dan mungkin teman-teman kalau datang ke seminar, datang kemana atau ngobrol sama siapa itu pasti dibilangin. Tapi buat aku itu sangat aku rasakan gitu, dan berdampak banget saat aku bekerja gitu. Saat ikut organisasi tuh aku banyak karena ya itu tugas dan tanggung jawabku juga ya. Jadi waktu di HML Pol jadi ketua, terus jadi di BEM jadi kepala departemen, itu tuh aku banyak berdiskusi dengan berbagai stakeholder, baik secara mahasiswanya, baik dengan dosen, baik dengan pihak kampus, kemahasiswaan dan lain-lain gitu ya. Hal-hal tersebut akhirnya membuat aku terlatih. Jadi ini pas masuk ke dunia kerja kaget sih, tapi sudah ada pengalaman. Kagetnya nggak kaget yang kaget banget nih gitu, enggak. Jadi karena ada dulu tuh masih kayak keinget, oh dulu tuh sebenarnya aku tuh kayak gini ya menghandle sesuatu. Jadi akhirnya terbiasa gitu. Pas menjalankannya di dunia kerja pun jadinya enak gitu ya. Komunikasi dengan stakeholder, terus ditambah lagi time management. Pas zaman kuliah dulu dengan sibuk berorganisasi tuh ada macam-macam tanggung jawabnya. Sebagai mahasiswa, sebagai anggota organisasi, sebagai teman untuk teman yang lain, itu tuh jadi tanggung jawab kan. Dan itu harus seimbang kan. Aku nggak bisa ngasih diriku kayak sepenuhnya buat organisasi, nanti nilai kuliahku gimana. Sedangkan tanggung jawabku, orang tuaku mengirimkan aku ke sini untuk belajar, untuk menimba ilmu, misalnya gitu ya. Dan itu masih menjadi tanggung jawabku. Aku di dunia pertemanan juga punya tanggung jawab untuk menjadi, untuk berteman, untuk saling buat teman-temanku. Dan itu kan juga butuh waktu kan untuk kayak gitu. Nah, menurutku organisasi salah satunya adalah mengajarkan aku buat time management. Walaupun jujur sampai sekarang susah banget kadang-kadang kalau di dunia pekerjaan ya, Sabtu Minggu masih diminta buat kerja, atau Sabtu Minggu harus ada kegiatan kemana dari kantor gitu ya. Menurutku akan susah, tapi dengan ada ilmunya dulu ya, zaman dulu itu pernah belajar sedikit tentang time management dari organisasi gitu ya. Jadi akhirnya pas di dunia pekerjaan pun
bisa lah mengatasi hal-hal tersebut gitu sih. Terus banyak sih kayak ilmu saat kita ketemu sama klien, sama customer gitu. Itu tuh aku dapat pas zaman organisasi. Ada sebuah cerita. Jadi mungkin aku agak flashback dikit. Iya, nggak apa-apa. Zaman HM Ilpol itu ada satu program di kehimpunan mahasiswa aku disebutnya update politik. Waktu itu kita tuh itu jadi kayak main program lah, program utamanya HM Ilpol tahun itu. Nah, dimintalah untuk membuat sebuah diskusi politik, menghadirkan beberapa narasumber dari berbagai partai. Waktu itu kalau nggak salah ada dari Partai Golkar ya, ada Pak Tantowi dari Partai Golkar, terus ada Ibu Eva Sundari dari PDIP, terus ada satu laginya, aku agak lupa deh satu laginya siapa gitu. Akhirnya, oke. Pak Budiman Sujatmiko, thank you. Terus akhirnya itu kan butuh diskusi ya, diskusi dengan bahkan itu bukan pihak kampus lagi, Iya. itu udah pihak di luar. Di situ pun ada keterbatasan yang namanya dana. Kalau teman-teman himpunan pasti udah tahu banget, teman-teman organisasi pasti udah tahu banget. Ada keterbatasan dana saat kita mau bikin acaranya, pasti ada keterbatasan dana dan lain-lain. Akhirnya aku sama teman-teman coba cari sponsor, coba ngomong nih sama mereka yang bisa bantu kita untuk melaksanakan acara tersebut gitu. Nah, ilmu-ilmu yang seperti itu, pengalaman yang seperti itu akhirnya ternyata sangat amat terpakai di dunia pekerjaan karena seperti yang aku mention di awal, aku kan kerjanya lebih banyak berhubungan dengan customer, ketemu sama klien gitu ya, berkomunikasi dengan mereka, menyelesaikan masalah mereka, presentasi apa yang aku punya dari perusahaan gitu. Nah, karena adanya ilmu tersebut, jadinya akhirnya aku jadi lebih terbiasa, jadi lebih siap lah untuk menghadapi hal-hal tersebut. Itu sih kurang lebih. Ya, jadi menurut Kak Rahma, organisasi itu melatih hal dari hal terkecil hingga hal menengah ya Kak. Betul. Jadi untuk mempersiapkan kita di dunia pekerjaan itu tentu saja ada hal-hal yang harus diperhatikan Betul banget. dari semasa kuliah. Nah, itu tuh kan mengikuti organisasi salah satunya. Tapi dari Kak Rahma sendiri ada nggak sih hal-hal lain yang harus kita persiapkan dari masa kita kuliah nih supaya kita tuh siap menuju pekerjaan. Jadi nggak loyo-loyo menghadapi pekerjaan gitu lagi Kak. Tapi secara keseluruhan ya Iya. berarti ya, bukan hanya di organisasi ya. Menurutku yang harus disiapkan adalah mental buat tidak terpaku pada batasan. Jadi misalnya teman-teman saat ini belajar di ilmu politik gitu. Pasti sekarang harapannya pasti jelas, pengen bekerja di lini pekerjaan yang berkaitan dengan keilmuan yang lagi diambil gitu. Tapi menurutku setelah menjalankan dan lumayan bertahun menjalankan gitu ya, aku merasa salah satu yang harus disiapkan adalah mental di mana kita harus catch the opportunity. Kalau misalnya ada kesempatan, ambil. Jangan takut buat aku tuh nggak ada ilmunya buat masuk ke sana gitu. Itu harus dikembangkan dari sekarang gitu. Harus disiapkan mentalnya bahwa nanti apapun yang ada di depan kamu gitu, apapun yang kesempatan yang datang ya kamu bisa menghadapinya selama opportunity-nya diambil gitu. Dan tidak membatasi diri gitu kayak oh aku nih lulusan ilmu politik Kak, mungkin nanti bekerjanya di bidang politik aja Kak. Padahal di luar itu banyak banget yang mungkin bisa dieksplor. Apa yang ada di dalam diri kamu kan kadang-kadang kita nggak bisa tahu ya, akan keluar setelah menjalankan gitu. Itu sih mental buat siap melampaui batas itu tuh harus disiapkan. Terus kontrol diri itu perlu juga. Kontrol dirinya dalam bidang apa Kak? Dari hal, oh aku kayaknya harus mengembangkan diriku. Dengan apa? Oh aku ini tamatan ilmu politik. Aku tuh untuk masuk ke dunia masyarakat dengan pilihan pekerjaan yang mungkin sekarang terbatas dan lain-lain, aku tak harus tahu cara mengembangkan diriku dengan apa. Sekarang banyak banget guys. Go to Google, cari
apapun yang kalian mau belajar, kalian bisa belajar gitu. Nah, itu yang harus dimiliki. Terus percaya bahwa kamu tuh lebih dari apa yang kamu tahu gitu. Aku terbiasanya hanya fokus mengerjakan paper, Kak. Aku terbiasanya hanya fokus membahas sebuah study case, Kak, gitu. Percayalah bahwa kalian lebih dari itu. Dengan apa? Dengan belajar, ambil ilmu dari manapun. Dari pertemanan, dari Google, dari manapun. Buka dirinya, kontrol diri kamu biar kamu bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru. Gitu sih kalau dari Oke, Kak, aku. kan tadi Kak Rama sempat mention yang catch opportunity yang ada di depan kita ya. Tapi kadang kita tuh kayak ngerasa takut gitu, Kak. Takut nggak bisa gitu. Itu ada tips nggak sih dari Kak Rama supaya kita tuh, ayo kita pasti bisa nge-catch opportunity yang ada di depan kita gitu. Jujur pas awal aku lulus takut juga guys, sama kita tuh starting pointnya sama lah, pasti ada rasa takut, pasti ada kayak aku nggak bisa deh kayaknya karena aku tuh yang ilmuku tuh ini aja Kak gitu, ini gimana ya gitu. Nah akhirnya aku merasa banyak hal ya menurutku waktu itu aku merasa aku harus lebih. Jadi ada motivasi dari dalam diri gitu. Ngerasa kayak ini kalau aku ambil opportunity aku bisa berkembang dari sini. Terus aku belajar mengenal diriku. Apa yang kusukai, apa yang sebenarnya terlihat aku tidak bisa tapi ternyata bisa gitu. Itu akhirnya diselami gitu ya, dicoba dilatih. Tapi emang itu nggak masalah kayak membalikkan telapak tangan ya kayak satu hari bisa terus kayak besok aku mau interview sama ini nih, berani gitu. Enggak, itu pasti ada step by stepnya gitu. Tapi harus dicoba gitu. Aku coba ngambil case khusus lah. Ini dari pengalamanku. Mungkin kalau teman-teman ilmu politik tahu ya bahwa biasanya kita itu mostly fokusnya banyaknya ngerjain yang tertulis kayak tugas dan lain-lain. Lumayan jarang ketemu sama angka. Bener kan ya? Ketemu angka tuh kayaknya takut banget dan lain-lain. Jadi anti ya, bahkan anti gitu. Nah, jadi fun fact, aku tuh setiap hari tuh ngerjain report. Dan mainly fokusnya itu ngerjainnya pakai Excel. Dengan rumus-rumus yang pas masih fresh graduate tuh kayaknya takut banget nih, gak ngerti Kak, error semua dan lain-lain. Pasti kayak gitu. Tapi akhirnya karena aku ngerasa, ternyata bisa kok dengan mempelajari yang tadi itu kita kontrol diri kita buat belajar dan lain-lain itu ternyata bisa gitu. Inilah salah satu yang aku manfaatin gitu. Aku lihat opportunity-nya bisa, aku catch opportunity-nya, terus aku tanamkan dalam diriku bahwa kalau aku nggak bisa, orang lain bisa, aku pasti bisa gitu. Belajar walaupun again, tidak gampang, tapi dicoba. Gitu sih. Mungkin ini relate sama lagu yang If We Never Try. Iya. Karena kan kalau misalnya kita nggak coba kan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Betul. Oke, Kak. Jadi sebagai mahasiswa kita nggak boleh insecure ya, Kak, kalau ingin menjalani kehidupan setelah menjadi mahasiswa. Betul. Terus aku mau nanya nih Kak, ngomongin mengenai pekerjaan, skill apa aja sih yang harus dimiliki oleh mahasiswa aktif ilmu politik Universitas Bakri untuk dapat mengikuti perkembangan yang terjadi di dalam dunia pekerjaan? Oke. Sebenarnya aku udah mention di awal juga sih, udah mention beberapa gitu. Jangan menutup diri, mau belajar itu penting gitu. Jadi jangan merasa bahwa belajar itu titiknya sampai nanti udah dipindah atau enggaknya selesai gitu. Enggak. Belajar itu dari berbagai hal. Hal kecil aja tuh bisa kita pelajarin gitu. Itu salah satu skill yang harus dimiliki. Terus menurutku skill lain yang harus mungkin aku agak mepet dikit lah sama ilmu politik ya. Banyak sebenarnya pelajaran-pelajaran yang tanpa kita sadari tuh ada di kehidupan hari-hari dan bisa kita terapkan gitu. Salah satunya berdiplomasi, ya kan. Teman-teman sekarang pasti akrab banget dengan kata-kata itu kan. Mungkin secara keilmuan kita berat banget ya. Diplomasi itu berarti sebuah negara saling berhubungan mencapai satu tujuan gitu ya. Menurut istilah itu yang kita bisa kutip gitu. Tapi kan sebenarnya di kehidupan sehari-hari itu kita berdiplomasi. Sesimpel teman-teman
bareng nih sama teman-teman yang lain atau segeng lah. Yang satu pengen makan di UKM, yang satu pengen makan di KFC atas. Terus kan sebenarnya tuh punya tujuan yang beda. Tapi teman-teman harus, ya aku mau makan, kamu mau makan, ini gimana ya biar sampai di tujuan tersebut. Itu kan akhirnya ada proses diplomasi kan antar teman-teman. Tanpa sadar kan itu digunakan. Nah itu sebenarnya keilmuan atau bekal diri yang dimiliki pas zaman kuliah tanpa sadar. Dan bermanfaat gitu di kehidupan sehari-hari, bahkan di dunia kerja. Kalau di dunia kerja tuh seperti apa, Kak? Misalnya gini, di dunia kerja itu kamu kan nggak kerja sendirian. Kamu akan ketemu dengan teman lintas divisi, bahkan ketemu dengan stakeholder yang lebih di atas kamu, seperti mungkin ketemu CEO, ketemu sama COO, atau direktur, apapun lah itu. Nah, saat kamu udah ada ilmu diplomasi itu yang kamu secara tidak sadar sudah pernah pakai di zaman kuliah gitu, yang kamu bawa gitu ya, itu akhirnya akan bermanfaat dan bisa digunakan di kehidupan sehari-hari, termasuk salah satunya di dunia pekerjaan gitu. Kalau kita bisa gitu ya berkomunikasi, berdiplomasi dengan baik dengan berbagai macam stakeholder gitu ya, pasti nanti hasilnya juga akan baik. Tujuan kamu, tujuan orang tersebut bisa sampai di satu titik yang akhirnya akan baik untuk secara keseluruhan. Itu sih. Oke kan ngedengar cerita Kak Rahmat tadi, Kak Rahmat tuh ikut kepanitiaan yang dimana itu tuh relate dengan dunia pekerjaan. Dan Betul. itu berguna buat pekerjaan. Tapi buat Kak Rahmat sendiri ada nggak sih momen-momen berkesan gitu dari kepanitiaan atau organisasi yang Kak Rahmat ikuti? Mungkin jujur yang paling berkesan selama di Universitas Bakri, tidak mendiskreditkan badan eksekutif mahasiswa ya, itu pengalamannya juga seru. Tapi jujur yang paling berkesan yaitu masih HMILPOL. Masih HMILPOL. Karena saat itu diminta ya kita mulai semuanya dari awal kan. Membangun semua dari awal gitu ya. Menjadi terkesan ya karena hanya ada 4 orang secara resmi yang tertulis gitu ya. Untuk membangun gitu ya. 4 orang ini harus menjalankan, aku coba inget-inget tuh kayaknya ada 8-10 program. Jadi tadi pagi aku buka lagi proposalku ada berapa nih yang pernah dikerjain. Ada sekitar 8-10 dengan jangka waktu masa jabatan tuh sekitar 1 tahun gitu. Dan SDM-nya cuma 4. Gimana sih caranya biar bisa gitu. Nah itu lelah-lelahnya, sedih-sedihnya itu masih menjadi pengalaman paling menarik. Salah satunya kenapa menjadi menarik yaitu aku sempat singgung juga ya tadi, ada satu program namanya Update Politik. Itu di luar ekspektasi kami sebagai himpunan mahasiswa ilmu politik waktu itu. Waktu itu kami cuma datang dengan tujuan, hey kita mau buat sebuah programnya berbentuk seminar, kita mengundang nih narasumber gitu. Kita tidak prediksi ruangannya akan penuh, kita tidak prediksi atensi yang datang lumayan banyak gitu ya. Kita juga tidak prediksi sambutan yang datang tuh bisa kayak wow gitu. Tapi ternyata, again terima kasih mungkin teman-teman ada angkatanku anak himpunan yang lagi nonton. Terima kasih karena kerjasamanya, usahanya gitu ya. Saat itu aku nggak tahu juga ya secara data seperti apa. Tapi kalau aku ingat lagi, itu tuh ruang 1-2 penuh sampai berdiri. Sampai ke belakang tuh penuh gitu. Itu di luar prediksi, bahkan kita tuh sediain bangku tuh bahkan tuh nggak banyak karena kita tuh takut kayak siapa sih waktu itu, sama sih mungkin mirip-mirip sama zaman sekarang juga, siapa sih anak muda yang mau datang ke acara diskusi politik yang diisinya sama politikus yang mungkin dia nggak tahu-tahu banget gitu kan, kayak siapa sih yang mau datang gitu. Tapi dengan berbagai macam usaha ya waktu itu, dengan kita pasang poster, diskusi, dealing, bahkan kayak ajak teman-teman dari himpunan lain gitu ya, ayo dong datang dong, ramein dong acaranya gitu. Kagetnya di luar ekspektasinya penuh, terus sambutan dari prodi kebetulan alhamdulillah baik banget waktu itu, ditambah lagi bahkan dengan masyarakat kampus gitu ya. Aku inget banget waktu itu aku banyak diskusi dengan pihak kemahasiswaan gitu ya. Akhirnya dari itu waktu itu Bu Wiwi gitu ya sampein ke aku kayak wah
ini di luar ekspektasi gitu. Itu akhirnya aku kayak, wah ternyata dengan jumlah SDM berapa aja, kalau ada tekadnya, ada jalannya, ada usahanya ya bakalan bisa gitu. Itu menurutku masih sampai hari ini masih menjadi yang paling menarik sih. Oh iya, itu gitu. hal yang paling berkesan selama menjadi HMIL. Betul, betul. Secara organisasi Iya. ya, tidak mendiskreditkan BEM, tapi yes, BEM juga seru-seru banget. Tapi mungkin yang paling nempel sampai sekarang adalah waktu jadi ketua himpunan ilmu Iya, politik. karena itu dalam hanya beberapa orang menjalankan Betul, acara yang begitu betul. besar dan itu berhasil ya. Iya, iya. Experience sekarang masa-masa kuliah sangat keren sekali ya teman. Aku pengen nanya nih Kak, topik mengenai pekerjaan. Oke, boleh. Sebelum bergabung dalam perusahaan kakak sekarang ini yaitu Atma, apakah terdapat pengalaman menarik bagi kakak Oke. saat mencari pekerjaan? Oke. Jadi mungkin lucu ya, kenapa ini mahasiswa ilmu politik dapat pekerjaannya. Atma itu adalah sebuah aplikasi guys, jadi bergeraknya di bidang teknologi lah gitu. Akan menjadi penasaran kenapa kok tiba-tiba ini mahasiswa ilmu politik masuk ke dalam bidang teknologi industri, terus bergeraknya atau menjadi dapat departemennya sebagai customer support pula gitu. Itu akan menjadi aneh. Tapi ini dimulai dari waktu awal aku mencari pekerjaan, pintu yang kesempatan yang terbuka saat itu adalah masuk di dunia teknologi industri. Bahkan mungkin teman-teman agak kok bisa sih gitu. Aku tuh bergerak di bidang event. Pekerjaan pertama aku tuh bergerak di bidang event. Mostly itu handling terkait ticketing buat konser, buat festival dan lain-lain. Yang bahkan saat aku lulus dari kampus tuh kepikiran gitu bisa sampai ada di dunia itu tuh nggak kepikiran gitu. Nah akhirnya itu menjadi pengalaman yang menarik buat aku karena itu kalau secara keilmuan memang nyebrang banget sama apa yang aku dapat di kampus gitu ya. Tapi ternyata banyak banget pengalaman-pengalaman menarik. Jadi pas di pekerjaan awal aku dikasih kesempatan buat explore diriku lebih baik. Termasuk salah satunya adalah di perusahaan yang sama aku beberapa kali ditugaskan untuk bekerja di luar negeri. Aku kayak pernah bekerja dengan tim dari Filipina, diutus ke Filipina, aku pernah diminta untuk ke Vietnam, terus pernah juga kayaknya ke Malaysia. Terus yang menurutku paling berkesan adalah dapat satu kesempatan buat handling atau menjadi team lead buat salah satu project di Singapura gitu. Nah itu pengalamannya akhirnya kayak bener-bener menarik karena tidak relate sama apa yang aku pelajarin, tapi ternyata membentukku sampai saat ini gitu. Tapi kan Kak Rahma bilang itu nggak relate sama apa yang Kak Rahma pelajari di semasa kuliah. Itu, secara harafiah ya nggak relate-nya gitu ya. Itu gimana cara Kak Rahma itu ngadapin struggle itu? Karena kan ada beberapa hal yang jelas berbeda gitu. Oke. Akhirnya aku menemukan beberapa titik temu yang sama. Jadi ini sih yang akhirnya penting dari segala macam yang kamu lihat berbeda, ternyata itu tuh ada titik yang sama gitu. Tapi kamu harus nyemplung dulu buat tahu yang sama itu yang mana gitu. Jadi ternyata di dunia pekerjaanku itu mirip-mirip sama apa yang kupelajari di kampus. Misalnya komunikasi, diplomasi, meritokrasi, semua deh. Mungkin teman-teman yang sekarang lebih banyak lah ilmunya apa. Nah, dengan adanya ilmu-ilmu yang ternyata sama ini, aku tuh jadinya kayak, ini tuh kayaknya seperti yang pernah dipelajari di kampus ya gitu. Tapi dalam bentuk yang berbeda gitu. Mungkin kalau di kampus kita belajarnya saat kita menggunakan meritokrasi berarti ini untuk sebuah negara bagaimana pemimpinnya itu dipilih menjadi yang sesuai dengan keahliannya gitu. Nah, tapi akhirnya kalau diterapkan di dalam dunia kerja ya sebenarnya sama-sama aja gitu. Bagaimana kamu bisa menempatkan dirimu menjadi versi terbaikmu dengan keahlian yang kamu punya. Mirip-mirip lah gitu. Nah, menurutku itu sih yang jadinya penting gitu ya. Dengan menggali lebih dalam, dengan membuka ya, belajar tadi ya. Terus ya cari-cari ilmu kiri kanan gitu ya.
oh akhirnya dengan hal tersebut kita tahu bahwa dari segala perbedaan, dari segala struggling itu ada kok titik yang samanya gitu. Iya, mungkin Kak. Jadi kita selaku mahasiswa ilmu politik mungkin kayak concernnya itu takut kan nggak semua anak ilmu politik pasti bekerja di pemerintahan. Betul. Ya kita harus cari pekerjaan lain dan itu hal yang bikin kita takut tuh gimana ya cara ngadepin dengan hal yang berbeda semasa kita kuliah terus bekerja. Itu hal yang berbeda. Ternyata pasti ada aja titik temu, Pasti tapi ada. itu bukan berarti titik temunya yang benar-benar pas secara materi Betul, dan segala macam, tetapi ada hal-hal yang lain bisa kita dapat dari perkuliahan gitu. Mungkin aku boleh nambahin dikit ya. Ini lucu karena pas ini tuh terjadi baru kayak sekitar setahun yang lalu dan aku tuh kaget gitu. Oh, ternyata ini ilmunya bisa dipakai ya gitu. Jadi mungkin teman-teman tuh di semester 5 atau semester 7 aku lupa nih di semesternya berapa nih dapat pelajaran ini. Jadi mungkin teman-teman pernah dapat metode penulisan tugas akhir mata kuliah itu? Itu di semester 4. 6 ya? Iya. Oke. Jadi waktu itu aku dapat tugas itu, terus mungkin teman-teman yang sekarang lagi ngerjain skripsi tahu nih rasanya. Di bab 2 itu kita disuruh bikin kerangka berpikir namanya. Waktu itu pas aku masuk di Atma gitu, aku dikasih tanggung jawab untuk membangun sebuah divisi yang aku pegang saat ini gitu. Nah waktu awal itu dari founderku, dari CEO-ku bilang sama aku, kamu harus datang ke aku membawa divisi ini nanti maunya jadi apa. Terus aku kan bingung ya, ini tuh harusnya diapain gitu. Ternyata dengan aku coba gali, aku coba belajar sana sini, diskusi dengan atasanku gitu. Ternyata yang diminta itu adalah kerangka berpikir, guys. Aku juga kaget. Loh, ini kan kayaknya pernah aku pelajarin nih pas zaman kuliah nih gitu. Akhirnya aku bahkan buka skripsiku dulu gitu. Oh, aku tuh bikin kerangka berpikirnya seperti apa ya gitu. Oh, ternyata seperti ini. Nah, ilmu itu aku coba ambil, terus aku terapin waktu aku mau bangun divisiku sekarang. Itu aku kayak bikin kerangkanya, ini divisi ini tujuannya apa, siapa yang menghandle, dan lain-lain. Itu dasar ilmunya dari apa yang ku terima pas zaman kuliah gitu. Jadi kayaknya kalau dibilang kayak, oh gimana ya nanti nggak relate nanti apa, masih ada gitu selama ya itu kita menggali lagi terus nginget-nginget lagi zaman kuliah tuh pernah belajar apa. Ilmu tuh pasti bermanfaat sih, itu yang aku rasain. Jadi nggak ada ilmu yang nggak bermanfaat sih, jadi pasti ada aja gitu walaupun bentukannya dalam bentuk yang berbeda tapi pasti bisa digunain gitu Selagi kita sih. bertekad untuk mau ya Kak. Betul, yang penting mau terus coba sama ya jangan nutup diri sih gitu. Oke Kak, kita pengen tahu nih Kak, apa sih motivasi dan dorongan Kakak dalam mencapai karir hingga saat ini? Oke. Jadi ini balik sih, ini agak-agak apa ya? Mungkin kalau orang bilangnya klise, lebay apa segala macam. Tapi jujur aku tuh punya moto, jadi versi lebih baik dari yang kemarin. Jadi kalau misalnya hari ini aku mungkin masih di titik yang A, aku harus menjadi titik yang B besoknya, atau nggak usah besoknya, tahun depannya atau dan segala macam ya gitu. Nah itu yang menjadi motivasiku sih, menjadi orang yang lebih baik dari hari kemarin gitu. Dengan cara apa ya, itu tadi belajar, mengembangkan diri, mengenal diri lebih jauh gitu. Apa sih yang kurang, apa sih yang harus dikembangkan gitu. Nah itu yang menjadi motivasiku. Ditambah aku tumbuh di keluarga yang lumayan mendukung aku untuk menjadi versi terbaik dari aku gitu. Nah itu juga jadi motivasi diriku gitu ya, untuk kayak dengan adanya doa keluarga, dengan adanya harapan keluarga, itu jadi motivasi diriku sih. Jadi untuk aku tuh bisa kok gitu. Terus jujur kayak pengen bisa bantu orang gitu. Nggak usah dalam bahasanya kan orang bisa membangun negara bla bla bla, nggak. Hal kecil aja, dari hal kecil aja, mungkin dari pekerjaan kamu, mungkin dari lingkungan keluargamu, mungkin dari lingkungan pertemananmu gitu. Nah itu sih yang aku jadi motivasi diriku untuk sampai saat gini ya. Jadi dengan pengen jadi lebih baik setiap harinya, terus kayak ya aku pengen bantu orang gitu dengan bahkan dengan lingkungan terdekatku gitu sih. Sesuatu yang baik pasti hasilnya baik. Gitu. Tapi Kak,
Aku penasaran nih, kan ada misalkan tadi kakak bilang ada hubungannya nih penerapan ilmu politik yang selama berkuliah itu dengan pekerjaan, bahkan itu kan bukan pemerintahan. Kalau di pemerintahan itu jelas-jelas itu pasti berhubungan semuanya, tapi di dunia pekerjaan itu ada kayak diplomasi, komunikasi. Itu gimana sih cara kakak gitu tiba-tiba, Oke. wah ternyata apa yang dipelajari di perkuliahan tuh sesuai ya sama yang pekerjaan walaupun ini bukan pemerintahan gitu. Gini, sebenarnya baik secara pemerintahan ataupun balik kepada pekerjaan itu sebenarnya mirip-mirip. Kalau di pekerjaan itu kita harus bikin sebuah sistem yang dilindungi dalam sebuah menjadi sebuah undang-undang gitu ya. Kalau di pekerjaan kita juga diminta buat bikin sistem yang nantinya menjadi peraturan pekerjaan, atau mungkin kalau teman-teman yang udah ada yang magang atau udah ada yang kerja gitu ya, dikenalnya dengan SOP. Misalnya gitu ya, atau ya SOP misalnya gitu. Itu kan sebenarnya mirip ya, tapi mungkin digunakannya dalam bentuk yang berbeda gitu. Nah, dengan hal-hal tersebut akhirnya aku pakai gitu. Ilmunya kan dulu sempat diberikan pas zaman kuliah. Nah, karena masih mirip, masih relate, ilmunya bisa dimanfaatkan, akhirnya digunakan di dunia pekerjaan. Salah satu contoh konkret ya, tadi aku sempat nyinggung terkait meritokrasi. Itu di dunia pemerintahan kan jelas yang tadi aku bilang, ini biar pemimpinnya dapat yang sesuai ahlinya gitu. Saat di dunia pekerjaan, terutama mungkin saat yang sekarang aku jalankan gitu, di bawahku aku memegang 2 departemen kebetulan. Alhamdulillahnya dikasih kesempatan buat pegang 2 departemen. Ada customer support, ada KYC, know your customer, atau trust and safety. Nah, di bawah 2 ini gitu ya, aku menggunakan si ilmu meritokrasi itu menempatkan posisi mereka yang paling ahli di tempatnya. Contoh, misalnya gini, tadi mungkin belibet banget. Kita kasih contoh nyata. Kamu tahu bahwa di timmu itu ada 2 nih. Ada yang jago coding, ada yang jago handle customer. Gak bisa dong dua-duanya ditaruh pada posisi yang sama, handling customer. Itu hasilnya pasti akan buruk. Bukan buruk juga ya, mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan. Yang jago coding silahkan diletakkan dalam membangun sistem, membangun aplikasi. Jadi back end, front end, lain-lain. Yang jago handling customer silahkan taruh di sesuai tempatnya di menghandle customer dan lain-lain itu. Hasilnya akan di luar batas. Ini aku tahu karena aku pernah dapat ilmu tersebut di zaman perkuliahan terkait meritokrasi. Waktu itu aku ingat aku study case-nya Singapura. Karena ini termasuk salah satu yang digunakan sama negara Singapura untuk membangun Singapura itu sendiri gitu. Nah, karena ingat dulu pernah bahas itu dengan cara-caranya seperti apa, aku coba ambil, aku serap ilmunya. Jadi saat membangun divisi, aku gunakan hal tersebut. Aku taruh mereka yang paling ahli di tempatnya. Fungsinya apa? Mereka lebih nyaman dalam bekerja. Mereka lebih tahu apa yang mereka kerjakan. Itu sih. Jadi kalau secara simpelnya ada kok ilmu-ilmu politik ini yang secara tidak sadar bisa diambil, digunakan saat bekerja di bidang apapun itu. Gitu sih kalau dari aku. Ya berarti apapun yang ketika seseorang memiliki kemampuan terus bekerja sesuai kemampuannya itu pasti ngelakuinnya dan enjoy ya. Betul. Itu ilmu meritokrasi, guys. Itu dapetnya di semester berapa gitu, kayaknya aku sempat dapet gitu. Oke teman-teman, buat teman-teman yang mempunyai beberapa pertanyaan bisa langsung drop di kolom komentar aja ya teman-teman. Bentar deh Kak, kita punya baca komen ya. Boleh, silahkan. Ini dari Kak Alifah Maulida Anika. Halo. Halo Kak, mau tanya seberapa penting kecekatan dalam bekerja di dunia perkantoran? Soalnya aku dalam berorganisasi masih sering ketemu sama partner organisasi yang kerjanya lelet atau santai banget. Ayo. Seberapa penting? Penting. Itu lumayan penting. Mungkin bahasanya lebih kita bahasakan dengan apa ya? Adaptif. Jadi dunia pekerjaan itu kan nggak selamanya mengikuti pace kamu ya. Misalnya, oh kamu santai,
bisa aja kamu sedang ada di dunia pekerjaan yang menuntut semuanya serba cepat. Mulai dari apa yang harus kamu lakukan, sampai mungkin peraturan perusahaannya terjadinya cepat dan lain-lain. Itu kan dimintanya, jadi kitanya juga harus membiasakan diri untuk jadi lebih cepat. Nah, cekatan itu seberapa penting? Jawabannya adalah penting. Dan menurutku selain cekatan, yang perlu kamu tanamkan juga adalah untuk menjadi adaptif. Dan bisa baca situasi aja. Jadi kalau kamu cekatan ternyata pace kantornya itu mungkin sedang slow, ya mungkin jadinya nggak seirama gitu. Tapi kalau kamu adaptif, misalnya pace kantor lagi kenceng, kamu bisa kenceng. Kalau pace kantor lagi slow, ya kamu bisa slow. Gitu sih. Intinya menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri. Jadi kalau lagi diminta buat cekatan, silahkan cekatan. Jadi versi terbaik kamu, kasih hasil terbaik. Kalau misalnya lagi dituntut buat sedikit slow atau sedikit mungkin bukan slow ya. Ada waktu untuk kamu mengembangkan diri, silahkan ambil. Gitu. Aku nggak mau bilang slow sih. Kalau slow tuh kayak gini ya, maksudnya ada waktu kamu buat mengembangkan diri, silahkan diambil. Iya. Oke Kak, mungkin ini ada pertanyaan lagi dari audiens kita bernama Besi Sunrise. Halo Kak, saya kenal ya. Aku mau nanya Kak, gimana sih cara Kakak biar nggak stres untuk menghadapi masalah di perusahaan dan juga masalah di organisasi? Kasih. Stress management. Kok kakaknya ketawa-tawa sih? Ya, sebenarnya stress management itu datang balik dari diri kita sendiri sih. Pasti, stres itu pasti. Gak usah deh sekarang dunia pekerjaan. Aku tanya balik nih sama teman-teman yang lagi nonton. Jadi mahasiswa stres gak? Stres gak? Stres kan? Karena dari awal ya, mungkin dari pas zaman mahasiswa tuh emang udah stressful juga gitu. Jadi akhirnya pas di dunia kerja, kalau misalnya ada masalah, handlingnya udah tahu gitu. Terus ya, menurutku ada saatnya misalnya kamu lagi di titik stres banget gitu dan kamu ya lagi nggak berfungsi dengan baik, take your time, it's okay gitu. Terus tapi jangan lama-lama juga, jangan sampai kamu mempengaruhi lingkungan sekitarmu gitu. Siapkan diri kamu jadi lebih baik, manage stresmu dengan baik, berbagai macam cara. Sekarang aku bukan ahli psikologi, jadi bisa kayak kasih tahu kamu caranya gimana. Kalau aku pribadi, banyak hal yang aku lakuin. Aku senang buat datang ke konser, itu salah satu stress release aku jalankan gitu. Akhirnya saat banyak masalah, saat datang stres tuh tahu cara handlingnya gimana gitu. Sama menurutku salah satu, komunikasi lah, punya lumayan ada teman dekat, ngomong sama orang tua, atau curhat kemanapun gitu ya. Kalau misalnya kamu mau membuka diri dan bercerita dengan orang lain, silahkan gitu. Atau mungkin kamu mau menyendiri dan tanya balik sama diri kamu, ya silahkan gitu. Tapi yang penting di-manage aja sih gitu. Sulit tapi pasti bisa. Cari caramu sendiri, jadi jangan orang itu pasti beda-beda lah. Cara dia menyelesaikan itu pasti beda-beda. Cari caramu sendiri yang paling kamu nikmatin, paling bikin senang, jalanin. Udah. Oke, ada tips nih teman-teman dari Kak Rahma. Jadi kenali dulu diri kita. Betul. Jadi kalau kita stres, enaknya ngapain nih supaya stres kita tuh hilang? Kalau ternyata mau tidur seharian gitu ya udah nggak apa-apa, dijalankan dulu gitu ya. Jangan lupa makan, jangan tidur doang. Jadi kayak ya udah, kalau kamu tahu ternyata oh ya setelah aku recharge diriku dengan tidur, besoknya udah baik lagi ya, silahkan gitu sih. Ini ada pertanyaan dari Kak Meka nih. Di awal pembicaraan, Kakak mention soal organisasi. Ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah benar yang dikatakan orang-orang bahwa ikut organisasi memiliki pengaruh diterima atau tidaknya dalam pekerjaan? Gimana nih Kak Rahma? Ini case-nya lagi lumayan viral ya belakangan ini ya, karena ada, kalau nggak salah yang aku tahu ada orang yang mau lamar di sebuah perusahaan, terus HRD-nya jawab karena punya list organisasi yang banyak, terus dia nggak diterima. Menurutku, jadi kebetulan sekarang aku perusahaannya juga bergerak di sumber daya manusia ya. Kita jadi sebuah aplikasi yang mempertemukan antara pencari kerja dan pemberi kerja gitu ya. Jadi akhirnya yang aku lihat sebenarnya gini, nggak semua.
Jadi jangan gara-gara ada sesuatu yang viral terus kamu jadi tertanam bahwa waduh kalau ikut organisasi aku nggak diterima kerja. Enggak. Bahkan jujur setelah aku diskusi sama HRD ku gitu ya, salah satu yang mereka lihat tuh juga organisasi. Karena biasanya itu menandakan bahwa orang ini pernah bekerja sama dengan orang lain, dia punya kontrol waktu yang baik, time management yang baik gitu. Itu menjadi salah satu yang juga dilihat. Namun ada beberapa, mungkin aku nggak bisa bilang keseluruhan, mungkin ada beberapa gitu. Menurutku selama kamu, mungkin kan proses rekrutmen itu nggak sekedar CV kan, mungkin nanti saat diwawancara dan lain-lain, selama kamu bisa mendefend apa yang kamu tulis gitu ya, organisasi yang kamu ikuti, terus kamu bisa bawa dirimu gitu, jadi representatif dari dirimu yang terbaik, itu sebenarnya nggak jadi masalah sih gitu. Bahkan mungkin akan menjadi nilai plus gitu selama kamu bisa kasih tahu gitu ke rekruternya output yang kamu terima dari organisasi itu seperti apa sih, pembawaan diri kamu tuh akhirnya berubahnya seperti apa sih ikut organisasi gitu. Jadi jangan takut guys, jangan kena satu berita viral gitu jadi menyudutkan motivasi diri kalian gitu ya. Lihatlah segala hal tuh dari berbagai sisi, kalau menurutku kayak gitu sih. Tapi kan kalau semisal gini Kak, kan kita ikut organisasi, pasti aja kita tuh banyak masalah yang kita harus selesaikan dengan mengikuti organisasi. Nah, itu tuh berpengaruh nggak sih? Misalkan HR itu bisa ngelihat kita, oh anak ini ikut organisasi, otomatis banyak masalah yang dia selesai nih. Mungkin bisa poin plus buat kita juga nggak? Iya, jawabannya iya yang tadi aku sampaikan. Selama kamu bisa merepresentasikan itu kepada HR-nya gitu. Representasinya itu juga bahkan dari sisi CV aja udah jelas gitu ya. Aku lihat karena aku sempat lihat lah beberapa CV ya gitu. Nulis tuh organisasinya apa gitu. Tapi ya udah ikut, ya sesimpel nulis organisasi aja. Nggak dijelasin kamu itu kasih manfaat apa sih buat organisasi itu. Itu HR kan pas baca oh ya udah ikut organisasi ini aja gitu. Tapi kalau kamu jelasin misalnya kamu ikut HML Pol, kamu bisa melaksanakan sebuah program A dengan jumlah peserta sekian gitu. Itu kan HR jadi lihat, oh ada loh, ini tuh prestasinya jelas dan konkret gitu. Terus saat kamu lagi diwawancara atau saat bertemu dengan HR, kamu harus bisa mendefend apa yang kamu tulis gitu. Oh saya tuh ikut organisasi, banyak masalah yang bisa saya selesaikan. Kamu simpulkan atau kamu rangkum menjadi sebuah cerita yang menarik gitu, yang ngasih nilai plus buat kamu. Kayak misalnya, oh pas di himpunan mahasiswa aku dikasih tugas untuk menjabat jadi ketua acara tutorial, masih ada tutorial ya? Kalau sekarang jadi tutoring namanya. Tutoring namanya, oke. Tutoring gitu, misalnya gitu. Nah itu kan sebenarnya kalau secara mungkin HML Pol ya ketua tutoring maksudnya gitu. Tapi kalau kamu bisa mengemasnya gitu ya, bagaimana kamu kasih efek buat orang yang ikut tutor, itu mungkin lebih menarik gitu kan sama HR-nya. Oh anak ini tuh ini recurring event loh, tutoring tuh recurring event kan, terus-terusan kan gitu. Dia bisa handle loh itu. Nah kayak gitu kan akhirnya HR-nya juga jadi, oh dia bisa menghandle masalah ini karena dia ikut organisasi ini gitu. Berarti organisasi itu seenggaknya memiliki pengaruh Betul, gitu, buat kita bekerja. Saranku gitu sih, mungkin boleh aku kasih saran juga ya. Kalau kita melihat organisasi dari cuman organisasi itu kayaknya cuman bikin sibuk doang deh, kayak gitu kan, ada beberapa kan. Apalagi ya teman-teman nih, hari Sabtu yang harusnya di rumah gitu ya, terus kayak harus ke kantor karena ikut, harus ke kampus karena ikut organisasi. Kalau kita lihat segala sesuatu dari sisi buruknya, itu akan menjadi sisi buruk. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat dari sisi baiknya, oh dengan berorganisasi, aku bisa dapat ilmu managing. Ini kan teman-teman memanage kan adanya podcast hari ini dan lain-lain. Aku dapat ilmu buat komunikasi. Aku beberapa kali diskusi dengan teman-teman juga via WhatsApp dan lain-lain gitu. Aku yakin teman-teman berhubungan juga dengan berbagai stakeholder sampai kita punya ruangan hari ini dan lain-lain. Itu kan sebenarnya nilai plusnya. Kalau itu yang difokuskan dan itu yang dikembangkan, organisasi jadinya bermanfaat gitu. Aduh Kak Ali, ini udah kerasa ya.
Padahal lagi asik-asik ngobrol, tapi karena waktunya udah tidak mencukupi, waktunya harus habis. Jadi mungkin dari Kak Rahma ada tips atau saran nih buat kita selaku mahasiswa aktif ilmu politik untuk tetap bersemangat menjalani kehidupan ya teman-teman. Dan supaya tetap bersemangat untuk kerjanya nanti. Oke. Pesanku simple sih, mungkin hal-hal yang mungkin waktu zaman kuliah aku belum tahu, akhirnya turun ke dunia kerja jadi tahu. Menurutku belajar di luar keilmuan itu perlu. Jadi mungkin sekarang di kampus terimanya terkait dengan yang berkaitan dengan ilmu politik gitu ya. Tapi jangan lupa kembangin diri. Misalnya kamu suka, aku suka ternyata suka IT nih Kak, atau aku suka desain nih Kak. Jangan sampai itu tertutup begitu saja gitu. Coba dikembangkan juga. Siapa tahu ada opportunity-nya di sana. Mungkin ternyata nyemplungnya di dunia pekerjaan yang berkaitan dengan ilmu politik tanpa sadar, ternyata yang kamu pelajarin itu juga bisa bermanfaat, atau sebaliknya ya, mungkin bekerja di luar ilmu politik gitu, ternyata yang kamu belajar di luar keilmuan kamu itu yang jadi bermanfaat gitu. Membuka diri, silahkan lampaui batas, jangan percaya bahwa ada limitasi gitu ya, maksudnya kalau lulusan ilmu politik tuh kayaknya fokusnya cuman aku mau jadi PNS Kak gitu misalnya gitu, atau aku mau jadi DPR Kak, atau Kemenlu gitu. Mungkin gitu ya. Gitu ya. Diplomat gitu. Silahkan lihat beyond dari itu. Lampaui batasnya gitu. Ada hal-hal yang di luar itu gitu, yang kamu bisa kembangkan gitu tanpa kamu tahu gitu ya. Ternyata itu adalah takdir kamu, destiny-nya kamu gitu. Ini yang harus kamu jalankan gitu. Itu sih kataku. Jadi jangan takut terhadap batasan. Batasan itu bisa dipecah asal kamu tekadnya ada, asal mau belajar, kontrol diri, pasti bisa. Itu sih teman-teman. Oke, gimana teman-teman? Udah dapat banyak insight kan? Di episode 2 kali ini kita bersama Kak Rahma, alumni kita yang sangat menginspirasi kita semua. Mudah-mudahan Tentu saja menginspirasi karena banyak banget prestasi Kak Rahma selama berkuliah, dan saat ini Kak Rahma menjadi pekerja yang sangat baik, memiliki pekerjaan yang sangat baik teman-teman. Buat teman-teman, kita bakal ada episode ketiga, ya bakal banyak nih narasumber-narasumber yang bakal menginspirasi kita di bulan-bulan selanjutnya. Jangan lupa buat tonton. Terima kasih Kak Rahma buat hadir di podcast kita hari ini. Telah meluangkan waktunya. Padahal lagi sibuk nih teman-teman. Buat kita semua. Demi kita semua. Oke. Aku Agi Febriana pamit undur diri. Dan aku Saidin Ali, sempat diri. See you di podcast episode ketiga. See you, Biggest Stickers.